Nah, ini turunan ya. Jadi turunan itu kan sebenarnya um, lanjutan dari limit ya. Nah, turunan itu kan kemarin buat nyari apa laju sesaat ya. Laju sesaat sama gradien garis singgung. Nah, mencari garis singgung. Kita lihat ke soal terapannya. Kalau di fisika, ya itu tadi, buat menentukan laju sesaat atau mencari kecepatan gitu ya. Mencari kecepatan, laju sesaat itu sama ya. Terapan turunan. Nah, terapan turunan itu kan ada mencari persamaan garis singgung ya. Pertama dari gradien. Gradien itu yang memakai turunan gitu kan. Kemudian mencari fungsi naik, fungsi turun. Nah, kapan fungsi naik tanpa mengetahui gambarnya? Ya udah, kalau turunannya itu lebih besar dari 0 pasti dia naik gitu kan. Kenapa? Karena f aksen itu adalah turunan pertama itu adalah gradien garis singgung gitu kan. Gradiennya, kalau gradiennya naik ya udah pasti dia saat kurvanya naik. Kalau gradiennya turun, turunan pertamanya itu negatif ya pasti dia saat turunan gitu kan. Nah, ini kan persamaan garis singgungnya pasti turun juga gitu. Berarti persamaan garis singgung itu mewakili grafik di situ itu turun atau naik gitu kan. Kemudian berikutnya menentukan stasioner. Nah, stasioner itu berarti saat berubahnya kurva ya, dari kurva naik berubah menjadi turun itu adalah ada stasionernya di situ. Kalau dari grafik naik berubah menjadi turun pasti dia nanjak kemudian turun pasti jadinya bukit gitu kan, karena bukit berarti dia titik balik maksimum. Kemudian kalau dari turun kemudian naik tanjakan gitu kan, berarti dia ke lembah gitu kan, di lembah berarti titik balik minimum. Kemudian ada satu lagi titik belok ya. Nah, ini belok. Belok itu terjadi jika grafiknya naik kok naik lagi. Oh, di sini ada belokan nih, stasioner belokan. Belok yang positif ya, karena dari naik ke naik. Ini turun kemudian turun, ini belokan yang negatif. Nah, kemudian nilai maksimum pada interval ya udah ini tinggal masuk-masuk ya. Nah, kita lihat ke soal ceritanya. Ini apa nih? Nah, turunan itu kan dipakainya di fisika ya. Di fisika bahkan waktu kalian kelas 10 itu juga sudah memakai turunan ya. Tapi hanya turunan yang sederhana gitu kan. Saat kalian mencari fungsi kecepatan dari fungsi jarak, itu kalian sudah memakai turunan gitu kan. Fungsi jarak ini kita turunkan nih. HT ini adalah fungsi jarak, fungsi jarak yang persamaan jarak ya yang ditempuh. Maka kalau kalian turunkan H aksen T itu pasti menjadi fungsi kecepatannya gitu kan. Berarti menjadi 72 min dan seterusnya. Kemudian agar mencapai maksimum ya udah berarti turunannya ini harus sama dengan 0 ya. Maka ketemu 4 titik. Ya, terus ke soal yang berikutnya. Nah, ini dia. Kawat sepanjang, nah ini terapan turunan di bidang matematika. Kawat sepanjang 120 meter akan dibuat kerangka seperti pada gambar. Jadi ini kerangkanya itu kemungkinannya adalah persegi atau persegi panjang ya, dua macam itu yang gampang rumusnya. Kemudian, nah kalau yang ditanya adalah apa yang mau dimaksimumkan. Nah, clue-cluenya ini yang harus kalian pegang dulu ya nanti di soal. Yang mau dimaksimumkan itu adalah luasnya. Nah, berarti yang harus kita turunkan adalah persamaan luas. Tetapi yang diketahui ini adalah panjang kawat. Oh, berarti keliling, rumus yang akan kita pakai adalah rumus keliling sama rumus luas gitu ya. Kelilingnya adalah yang panjang kawat yang buat membuat kerangka apa ini? Nggak ada namanya ya. Oke. Membuat kerangka ini kan.
Ini ada 3 kali panjang nih, panjangnya ada 3 kali, lebarnya ada 4 kali. Berarti 3P ditambah 4L sama dengan 120. Ini nyatakan dalam P sama dengan atau L sama dengan, terserah kalian ya, jangan bingung. Ini harus dalam L atau P. Nah, kemudian karena yang mau dimaksimumkan adalah luas, berarti kita membuat fungsi luas nih. Luas adalah panjang kali 2L ya, nih. Panjang kali 2L. Kemudian L-nya kita substitusi atau P-nya kita substitusi, terserah kalian dari persamaan pertama itu dinyatakan dalam P sama dengan atau L sama dengan. Kemudian kalau sudah dapat persamaannya, ini kita turunkan sama dengan 0 karena dia stasioner gitu kan. Saat maksimum itu berarti saat stasioner. Nah, ketemu nilai P-nya. Ya sudah dapat panjangnya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi. Contoh 12. Luas permukaan balok dengan alas persegi. Nah, berarti ini harus buat modelnya dulu ya. Bisa jadi nanti kerangkanya atau modelnya tidak digambarkan, tidak dibuatkan gambarnya, kalian harus membuat gambarnya sendiri, gitu kan. Kemudian menebak ini harus pakai rumus apa ya, gitu. Pokoknya dari yang diketahui aja nih. 150 itu apa sih sebenarnya? Luas permukaan, ya udah, berarti rumus luas permukaan yang pertama akan kita pakai. Kemudian lihat lagi, yang mau dimaksimumkan itu siapa sih? Volume. Oh ya udah, setelah rumus luas permukaan, kemudian kita membuat rumus volume. Nah, volume inilah yang akan kita turunkan sama dengan 0. Itu urutan kerjanya ya. Untuk model soal cerita apapun, begitu cara analisanya. Jadi pertama, yang diketahui itu apa sih angka yang diketahui di soal gitu. Berarti ini dibuat persamaannya dulu. Kemudian yang ditanya apa sih yang mau dimaksimumkan? Apa sih? Luas atau volume? Kalau volume ya udah berarti rumus volume itu apa? Kemudian ini yang akan kita turunkan. Gitu. Nah, kemudian kita lihat ke contoh yang berikutnya lagi. Jessica? Kenapa, Jess? Tadi saya telat bangun. Oh, lah, telat bangun juga. Dipa, kenapa, Dip? Wifi saya tadi bermasalah, Bu. Saya Oh, itu dulu. wifi-nya bermasalah. Oke, berarti yang belum join. Belum join. Ini si Kevin ya berarti ya? Tinggal Kevin nih. Oke. Yang contoh 13. Nah, ini mirip kayak tadi ya. Tapi beda. Ini kerangkanya dipotong nih selembar karton. Nah, ini ukurannya adalah berukuran sisinya 18. Berarti dia persegi, ya kan? 18 18. Kemudian dia mau dibuat kotak tanpa tutup. Nah, ini pokoknya nih. Cek dulu di soalnya. Kalau kita mau bikin kotak, di soal ada keterangan tanpa tutup apa enggak? Kalau enggak ada keterangan tanpa tutup, berarti dia bertutup ya. Maksudnya ya. Jadi pahami per kata di soalnya. Jadi itu pasti per katanya itu akan punya arti. Apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Nah, dia bilangnya tanpa tutup. Oh, ya udah tutupnya ini bolong ya berarti ya. Nah, yang kita hitung itu yang sebelah ini sisinya. Tetapi kan kita nggak butuh ya, karena yang kita butuhkan adalah volume. Nah, volume itu yang akan kita turunkan. Nah, ini ya, di sini ya, di bawah ini. Volume yang kita turunkan. Nah, ini kita membuat modelnya dulu ya. Nah, ini bisa jadi nanti di soal nggak dibuatkan modelnya seperti ini. Kalian membuat modelnya sendiri ya. Jadi jangan selalu berharap di soal ada gambarnya, belum tentu gitu. Yang namanya analisa adalah kalian menganalisis dari soal cerita ini. Ini maksudnya apa sih? Yang dimaui apa sih? Gitu ya. Nah, karena dia mintanya adalah membuat kotaknya itu dengan cara menggunting 4 buah persegi di setiap pojok karton. Nah, persegi ya. Persegi berarti ini kita potong X sejauh X dan X gitu ya. Nah, kalau dia X berarti ini kalau kita lipat nih. Dilipat
ke sana ya, ngelek gitu ya. Maka dia X-nya itu menjadi tingginya. Nah, di sini. Itu ya, kebayang ya. Berarti si ini itu adalah si 18 dikurangi 2 kali X. Nah, ya nggak? Kenapa 2 kali X? Karena kita potong di sebelah sini, ini sejauh X dipotong. Ini dari sebelah ujung sini juga sejauh X. Berarti 18 ini, tadinya kan 18 nih sisinya, tapi berkurang 2 kali X. Karena ini persegi, berarti yang ini juga sama ya. Yang ini ukurannya juga 18 dikurangi 2X. Kemudian karena volume yang akan kita maksimumkan, ya udah berarti volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, ini ada panjang kali lebar kali tinggi. Ini yang akan kita turunkan sama dengan 0 gitu. Apakah paham sampai contoh 13? Masih oke ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh 14. Seorang pedagang memproduksi, nah ini terapan di ekonomi ya. Seorang pedagang memproduksi X unit. Nah, kalau kalian dapat soal seperti yang nomor contoh 14 ini, perhatikan si X-nya. X itu siapa sih? Oh, X itu unit barang. Oke, X adalah barang. Nah, kemudian persamaan yang diketahui di soal itu persamaan tentang apa? Ini tentang biaya. Nah, biaya total atau masih dalam unit nih, dalam Rp1.000. Nah, ini satuannya juga kita simpen juga nih satuannya supaya nggak keliru satuannya. Kemudian ini baru untuk tiap 1 unit. Oh, berarti biaya totalnya itu adalah fungsi ini harus kita kali X dulu. Nah, begitu. Karena kita memproduksinya kan X barang. Maka jangan langsung dipakai yang untuk 1 unit. Karena yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum yang diperoleh. Berarti dari X unit barang dong. Kecuali kalau yang ditanya adalah keuntungan untuk tiap unit. Nah, baru kalian nggak usah kali dengan X nih. Karena yang ditanya adalah keuntungan per unit gitu ya. Tapi karena yang ditanya keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut artinya total keuntungan gitu ya. Total keuntungan. Nah, kemudian persamaan ada angka lagi nih, 50.000. Nggak mungkin 50.000 nggak dipakai ya. Karena yang ditanya keuntungan, ini baru biaya. Berarti nggak mungkin fungsi biaya setelah dikali X kita turunkan. Kenapa? Karena yang ditanya bukan biaya minimum, gitu kan. Kalau yang ditanya biaya minimum, untuk seluruhnya berarti fungsi biaya ini kita kali X, kemudian kita turunkan sama dengan 0, gitu ya. Tetapi karena yang ditanya adalah keuntungan, maka kita harus membuat persamaan keuntungan terlebih dahulu. Nah, begitu. Supaya kita nggak keliru. Yang dihitung harus kompak ya. Pokoknya yang di fokus kita adalah yang mau dimaksimumkan itu siapa sih? Nah, inilah yang akan kita turunkan gitu ya. Jangan salah menurunkan fungsi yang tidak ditanya gitu. Kemudian karena biayanya tadi satuannya Rp1.000 disimpan, berarti ini Rp1.000 juga harus kita simpan. Nah, angka yang kita ambil hanya 50. Ini tiap unit, berarti 50 harus dikali X dulu ya. Nah, ini harus kita kali X dulu, supaya dia menjadi sama dengan biaya untuk X unit. Nah, baru kita masukkan ke rumusnya. Keuntungan atau laba itu adalah biaya penjualan, hasil penjualan total unit barang, dikurangi biaya untuk total seluruh barang. Gitu ya. Jangan terbalik. Kalau terbalik, kalian nggak dapat untungnya. Gitu ya. Jangan biaya dikurangi hasil penjualan, kalian nggak dapat laba. Apakah paham sampai di sini? Paham ya? Nah, kadang paham Bu, tapi untuk jenis soal ini. Tapi kalau soalnya udah diganti lagi, diubah lagi kata-katanya, saya jadi bingung lagi. Biasanya gitu ya? Ya, Kristal, bener nggak? Maunya apa sih? Nah, ini perhatikan. Kita cari labanya diturunkan sama dengan 0. Dari sini ketemu X-nya. Nah, setelah dapat X, ini masalah lagi nih.
Kalau nanti ternyata Bu Helen bikinnya X-nya bulat semua dan positif semua. Nah, saya harus milih nih. Misalnya ya, misalnya saya buat di sini X-nya adalah 50, misal ya. Misal nih soal yang lain nih. Kemudian X yang berikutnya adalah 250. Nah, kayaknya dulu di ulangan atau di remedial ada yang soal kayak gini nih. Kalau kalian ditanya keuntungan maksimum berapa besar banyak barang yang harus diproduksi, jangan langsung pilih yang 250 nih, pasti keuntungannya maksimum. Belum tentu, tergantung persamaannya gitu ya. Maka kita buat garis bilangan dulu nih. 50, kita pastikan grafiknya pas saat di bukit itu yang mana. Jangan pilih yang di lembah. Kalau yang di lembah kalian jadi rugi banyak nanti, gitu ya. Nah, kita cek pakai 0. Kita cek pakai 0. 0 di mana? Di sini dong. Nggak mungkin di tengahnya 50 sama 250 ya. 0 di kirinya 50. Kita cek masukkan ke fungsi setelah kalian turunkan nih. Di ini ya. Di sini nih. Salah. Di sini setelah diturunkan ya. Kita masukkan 0, 0, 20 ini plus nih. Ini min. Ini plus. Nah, perhatikan. Plus itu grafik naik. Min itu grafik turun. Plus lagi grafik naik. Nah, perhatikan. Kapan kita akan mendapatkan keuntungan maksimum? Saat memproduksi 50 unit barang atau 250 unit barang. Coba kelihatan ya dari sini ya, dari grafik ya. Jadi jangan sampai nanti kalian pilih yang 250. Oh, ternyata bukitnya itu di sini loh. Ini pembuat maksimumnya di 50. Ini maksimum. Oh, jadi kesimpulan kita adalah kita harus memproduksi 50 unit barang saja supaya laba kita menjadi untung gitu. Laba kita menjadi banyak gitu ya. Ini maksimum. Jadi, nanti kalau kalian dapat soal seperti ini, jangan langsung pilih yang besar. Oh, pilih aja yang besar. Ini pasti dia maksimum. Nggak selalu ya. Kalau dia grafiknya linier kayak gini, ya iya. Kalau banyak barang, ya dia keuntungannya semakin banyak. Tapi ikuti fungsi yang ada di soal. Fungsinya itu seperti apa bentuknya. Gitu. Apakah paham sampai di sini? Jelas ya? Oke. Jadi selalu kalian gambar kemungkinan grafiknya seperti apa, dia naiknya di mana, turunnya di mana, supaya kalian nggak keliru mengambil angka yang membuat maksimum. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke contoh 15. Nah, nih. Sebuah parabola dinyatakan dengan persamaan. Persamaannya ada nih, persamaan parabola ya, terbuka ke bawah. Hitunglah luas maksimum persegi panjang yang dapat dibuat pada daerah. Nah, ini bentuknya seperti ini jadi gampang nih. Karena perseginya simetris di dalam ya. Jadi gampang kita membuatnya. Ya udah kita ini di sini X pasti kan. Ini X, berarti dari D ke C itu adalah 2X gitu kan. Ini 2 kali X. Karena C itu adalah X, Y gitu kan. Ini X, Y. Nah, berarti ini tingginya adalah Y. Ya udah, berarti 2X kali Y gitu ya. Itu luasnya. Tapi kalau persamaan grafiknya nanti yang kayak gini, misalnya yang kayak gini nih. Ini nggak diketahui persamaannya nih. Misalnya di sini 5, kemudian di sini 3 nih. Nah, tentukanlah persegi panjang. Nih, misalnya saya buatkan persegi panjang di sini nih. Nah, hitunglah luas maksimum persegi panjang yang bisa terbentuk di sini. Ini nggak diketahui nih. Ini misalnya ada titik A, itu adalah pertemuan antara persegi panjang dengan garis. Nah, soalnya cuma gini doang nih. Pertanyaannya adalah hitunglah luas persegi panjang maksimum yang bisa terbentuk di sini. Atau tentukanlah koordinat titik A. Nah, supaya persegi panjangnya maksimum. Nah, ada 2 kemungkinan pertanyaan ya. Tentukanlah koordinat titik A
agar persegi panjangnya maksimum, atau hitunglah luas persegi panjang maksimumnya. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, gimana analisa kalian? Pertama, yang harus dibuat adalah apa? Ya, saya buat pertanyaannya ini. Tentukan koordinat titik A agar luas persegi panjang maksimum. Nah, nih, tentukan koordinat titik A agar luas persegi panjang maksimum. Kalau kalian dapat soal seperti ini, apa yang harus dilakukan pertama kali? Harus buat apanya dulu? Ini termasuk soal analisa juga loh ya. Buat persamaan aja, Bu. Buat persamaannya dulu. Ya, persamaan garisnya apa? 5x plus 3y sama dengan 15. 5x plus 3y sama dengan 15. Ya. Apakah ada yang belum tahu nih kenapa kok Hansen cepat dapat persamaannya? Gimana caranya? Rumus apa yang dipakai? Atau gimana sih caranya menentukan persamaan garis yang diketahui titik potong? Sumbu Y, sumbu X ya. Rumus apa yang dipakai? Rumus apa yang dipakai? Ini kan saat di remedial kemarin ada ya, soal kayak gini ya. Rumus yang dipakai itu adalah yang Y-1 rumus SMP itu ya. Ini rumus dasarnya dari sini nih. Y2 min Y1 sama dengan pokoknya persamaan garis yang melalui 2 titik. Diketahui 2 titik. Ini X min X1 per X2 min X1. 2 kok malah 1. Min X1. Nah, ini rumus dasar yang kita pakai untuk mencari persamaan garis singgung yang diketahui melalui 2 titik ya. Nih, ini adalah 0,5, ya ini adalah 3,0. Karena temennya 0, nah ini kan bisa kita pakai jadinya gini. Atau jadinya AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, kok bisa seperti ini? Nah, coba aja kita cek ya, kita masukkan ke sini. Nih, misalnya titiknya tadi adalah, masukkan ke sini ya. Titik yang dilalui adalah 0,5 ya. 0,5 sama 3,0 ya. 3,0. Supaya kalian tahu kenapa rumusnya AX plus BY sama dengan A kali B ini. Kita masukkan ke sana tuh. Y dikurangi Y1-nya berapa? Y1-nya sebentar. Supaya nggak minus, ini saya pakai yang di sini aja. Nih yang 1 ya. Saya pakai ini. Terserah sebenarnya ya. Di sini 5 dikurangi 0 ya. 5 aja nih. Sama dengan X. Nah, berarti X1-nya yang ini ya. Min 3 per di sini berarti min 3 ya. 0 min 3 ya. Nah, ini kan kali silang ke sana ya. Nih, kali silang ke sana nih, kali silang ke sana. Jadinya adalah kita peroleh 5X. Kemudian ini min 3 pindah ke kanan jadi plus 3Y. Kemudian ini kan jadinya ini 3 kali 5 kan tuh. 15 ya. Nah, pindah ruas tuh. 15. Nah, jadinya
adalah A-nya itu yang di ini ya, di sini. Yang titik potong sumbu Y itu jadi A, titik potong sumbu Y itu jadi B. Nah, jadinya adalah 5X plus 3Y sama dengan 5 kali 3, 15. Gitu rumus cepatnya. Setelah itu, kita menentukan apanya? Setelah persamaan garisnya udah dapat, apa yang harus dilakukan? Memisalkan titik A itu adalah X, Y ya. Oke. Memisalkan titik A itu X, Y, berarti di sini X, di sini Y ya. Nah, berarti persamaan garis harus kita jadikan Y sama dengan nih. Jadinya apa? Y sama dengan 3 min 3 min berapa Hen? 3, bentar, Bu. 5/3 5. ya? 5/3, benar. X ya. Nah, kemudian kita masukkan nih. Karena dia maunya luas maksimum, berarti luas persegi panjang ya. X 15 kali bagi Y. 3, Bu. Kenapa? 15 dibagi 3, Bu. 15 bagi 3 berapa? Yang mana? Oh iya, 15 bagi 3 ya. Saya 15 bagi 5. Oke, 5 ya. Iya, Bu. X kali Y. Nah, kemudian kita masukkan nih. X-nya tetap X, Y-nya diganti nih. Jadi 5 dikurangi 5/3 per 3X. Nah, dikali dulu, kemudian kita turunkan ya. Ini menjadi 5X min 5/3 X kuadrat. X kuadrat. Nah, ini adalah L karena yang dimaui adalah luasnya maksimum. Berarti L aksen harus sama dengan 0. Nah, nanti dari sini kita akan dapat X-nya. Gitu ya. Berarti ini kita turunkan nih. Berarti 5 min 10/3 ya. 10/3 X itu sama dengan 0. Nah, berarti dapat X-nya berapa nih? X sama dengan, ini kok ribet banget ya. Gak apa-apa ya. Berapa nih? 1,5, Bu. 2,5. Oke. 1,5, Bu. 1,5. 15. Kan Iya. ini kan kita list. Iya. 15/10 ya. Ya kan? Iya, Bu. 1,5. Nah, kalau X-nya udah dapat, ya udah Y-nya dapat kan? Masukkan ke sana ya. Berarti kita dapat Y-nya adalah berapa? 3/2 ya. 3/2, 3-nya coret, 2, 5/2. 2,5 ya? 2,5 nih. Ya udah. Di sini X koordinat titik A yang mungkin adalah 3/2, 5/2. Apakah paham? Nah, ini sederhana, gampang sebenarnya. Tapi kalau nggak ngerti urutan kerjanya, ya jadi susah, gitu kan? Nah, ini termasuk soal analisa juga. Analisa di matematika, tapi ya. Apakah sampai di sini paham? Bu, kalau misalnya garisnya parabola kayak yang ini, tapi nggak di tengah, nggak simetris. Nah, coba lagi ya. Kalau misalnya, sebentar, saya juga nyoba-nyoba. Nih, kalau nanti kalian diminta mencari persamaan parabolanya itu di sini. Nah, kita diminta mencari persamaan yang maksimum nih, persegi panjang yang di dalamnya kurva nih.
dengan sumbu X yang maksimum. Nah, kalau kayak gini gimana caranya nih? Ini X. Ini 0. Misalnya di sini diketahui berapa ya? 2 deh. Nah, kemudian misalnya di sini diketahui jadi nanti persamaan grafiknya nggak ada nih. Misalnya ya, kalian diminta mencari persamaan grafiknya sendiri. Nih, misalnya di sini berapa ya? Sebentar. Saya ini dulu. Biar soalnya nggak salah. Sebentar ya. Pensil saya. Misalnya di sini 1 deh. Nah, kalau kayak gini, rumus persamaan ininya apa? Persamaan kuadratnya apa? Gimana caranya? Atau ini nggak usah deh, ini nggak usah diketahui. Ini dihapus aja deh, biar nggak bingung ya, biar cepet. Ini nggak usah diketahui. Nah, biar gampang. Cara menentukan persamaan parabolanya gimana? Kalau hanya diketahui seperti ini. Niko, gimana cara menentukan persamaan parabolanya? Kalau diketahui gambarnya hanya seperti ini. Lupa Bu saya. Ini kurvanya terbuka kemana? Bawah. Terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah berarti apa? Artinya apa? Kalau terbuka ke bawah berarti apa yang kamu ingat tentang persamaan parabola terbuka ke bawah? Dwira, masih ingat? Kalau kurva terbuka ke bawah itu artinya apa? Dwira? Dwira dengar suara saya? Dwira? 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 Dwira kok nggak merespon ya? Didengar nggak ya? Dwira? Dwira dengar suara Ibu? Hilang, Dwira. Oke. Kathleen. Kathleen. Ya, Bu. Ya. Apakah kamu masih ingat kalau kurva terbuka ke bawah itu berarti apa? Bedanya kurva terbuka ke bawah sama kurva terbuka ke atas itu di mananya sih sebenarnya?
Apanya, Catherine? Masih ingat gak? Rada lupa deh, Bu. Ya udah, sini saya bikin ini. Kalau misalnya saya punya persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat, ini sembarang aja ya, min 5X plus 4. Nah, ini artinya apa? Dia kurvanya terbuka kemana, Catherine? Kalau persamaan yang barusan saya buat nih. Terbuka kemana? Atas, Bu. Nah, ke atas. Kenapa terbuka ke atas, Catherine? Soalnya X-nya positif. X-nya, X kuadratnya, Catherine ya. X Ya, kuadratnya itu positif, maka kurva terbuka ke atas. Oke, berarti di kurva gambar kita ini, X kuadratnya min apa plus jadinya, Catherine? min, Bu. Nah, ini di sini berarti min X kuadrat ya. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi ke kurva kita yang di bawah ini. Dia memotong sumbu X di berapa dan berapa, Catherine? Kurva ini memotong sumbu X di X berapa dan berapa? Gimana cara mencari titik potong sumbu X? 1/4 mungkin sih, Bu. 1/4, oke. Saya tulis. Nah, kamu dapatnya dari mana nih, Catherine? Memotong sumbu X di 1,0 dan 4,0 ya. Nah, seperti ini ya, Catherine ya. Nah, kamu Ya, Bu. dapat 1 dan 4 itu dari mana? Dapat 1 dan 4 itu caranya gimana? Difaktorin. Nah, difaktorkan. Berarti difaktorkan itu artinya Y-nya 0 ya. Y-nya kita nolin tuh. Berarti artinya ini tadi kalau memotong sumbu X itu artinya Y-nya 0. Y-nya 0 kemudian difaktorkan gitu kan. Oke, nah sekarang kita lihat di gambar kita, Kathleen. Gambar kita, kurva parabola kita itu memotong sumbu X di berapa koma berapa dan berapa koma berapa, Kathleen? 0,0 dan 0,0 sama 2,0 ya. Oke, berarti kalau dia memotong sumbu X di 0,0, berarti dia X min 0, ya kan? Hasil pemfaktoran kan? Sama X min 2. Betul nggak, Kathleen? ya, Bu. Nah, gini, karena Y-nya dinolin ya. Ya udah, terus kalikan. Coba dikalikan hasilnya jadinya apa? X kuadrat. Terus? Min 2X Min plus 2X. Serius? 2. Udah ya, Bu. Gitu aja. 0 karena dikali 0 kan? Ya kan? Ya, Bu. Ya. Kemudian dia X kuadratnya maunya min nih. Kan terbuka ke bawah. Berarti dia menjadi min X kuadrat plus 2X ya. Betul nggak, Kathleen? Betul, Bu. Nah, ya udah ini persamaan kurvanya kita udah dapat nih. Apakah bisa cara mencari persamaannya dari gambar? Apakah bisa? Jovita, jelas caranya? Bu, saya bingung diturunnya dari mana, Bu? Yang mana? Belum diturunin. Yang 1/4, 1/4 Oh, yang oh. memotong. Ini dapatnya dari mana ini? Memotong sumbu X itu artinya Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kita substitusi ke sana. Dapatnya 0 sama dengan X kuadrat min 5X plus 4 faktorkan. Faktorin ya. Dapatnya adalah X. Oh iya, Bu. Nah, Difaktorin ya, Bu? Saya kira betul. diturunin.
Belum diturunin. Ini kita baru Oke, maaf, dapat. Bu. Saya salah dengar. Ya, maaf, Bu. Oke. Oke. Nah, ini -1 difaktorkan. Oke. Nah, kemudian kita membahas yang persamaannya ini. Persamaannya berarti kita ambil ini, misal dia adalah titik A nih. X, Y ya. X, Y. Kok X, Y? Ya udahlah. Berarti X-nya itu yang di sini ya. Sebentar. X itu adalah dari sini ke sini. Ini adalah X. Sampai sini ya. Padahal kan dia ukurannya hanya segini nih. Dia ukurannya hanya segini. Nah, ini adalah panjang persegi panjangnya ya. Nah, berarti ukuran yang ini itu adalah apa? Yang di sini apa? Ini apa? Nah, kita cek pakai yang ini. Ini kan simetris ya. Kalau simetris berarti ini adalah titik baliknya nih. Nah, kita patokannya dari sini aja. Dari titik baliknya ini ya. Nah, ini ke sini. Ini adalah XP ya. Ini adalah XP. Nah, XP kemudian sebentar. Gimana caranya? XP dikurangi ini titiknya adalah XP-nya kita hitung dulu. XP itu adalah sama dengan dari sini ya, dari sini. Kita cari XP-nya min B per 2A ya. Atau diturunin aja nih. Ya udah, min B per 2A ya. Nah, kita cari ekstrimnya kan, pakai turunan sebenarnya. Ya udah, pakai ini aja. Min B per 2A berarti min 2, 1 ya jadinya ya. Nah, jarak dari sini ke puncaknya sini, ini 1 nih. Oke, ini harus sama nih. Ini adalah sama nih. Ya kan? Nah, berarti si jarak ini itu adalah sebentar, X dikurangi XP itu dapat yang ini kan? Paham nggak? Sebentar. Sebentar, pakai warna apa ya? Kalau X dikurangi XP dikurangi XP, nah ke sini ya, dapatnya yang ini nih. Ini adalah separuh dari sini, kan? Berarti X dikurangi XP, berarti di sini ini adalah X min 1 ya. Dan dia dikali 2. Nah, ini berarti dia adalah dari 2 dikali X min 1. Apakah paham sampai di sini? Jadi panjangnya persegi panjang kita ya. Apakah paham? Dapat 2 kali X min 1 itu dari mana sih? Apakah jelas? Nah, kemudian tingginya itu adalah si Y ya. Y. Ya sudah. Kemudian luas kan? Luas itu adalah panjang kali lebar. Salah. X kali Y ya. Kok X kali Y? Ini. Ya udah, ini saya kasih lambang panjang kali lebar dulu deh. Ini panjang kali lebar. Nah, berarti ini P kali L. Karena dia persegi panjang. Oke, P-nya adalah 2X min 2 ya. Nah, kemudian dikali L. L-nya adalah si Y ya. Y-nya adalah yang ini nih. Nah, min X kuadrat plus 2X. Nah, ya udah tinggal kali-kali ke dalam, kemudian cari L aksen sama dengan 0 gitu ya.
Nah, gitu. Apakah sampai di sini jelas? Apakah paham? Ini Kevin nggak ada kabar ya berarti ya? Tadi yang menghubungi Kevin, apakah sudah dapat respon? Bu, benar Bu. Yang L-nya itu udah dari mana Bu? L-nya mana? L-nya kan Y-nya. Tingginya si ini persegi panjang kita loh. Nih. Kan ini Oh, jadi, titik A. jadi langsung dari persamaan Y-nya gitu ya Bu? Dari persamaan parabolanya. Karena ini kan titiknya harus nempel di persamaan kurva kan? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Paham? Sudah jelas? Nah, ini kalian nanti coba dilanjutkan sendiri ya. Hasilnya dapatnya berapa? Coba. Luas. Nggak mau dilanjutin Bu? Hah? Nggak mau dilanjutin Bu? Kenapa? Ya udah Ibu nggak mau nanti. lanjutin. Kan ini tinggal lanjutin kan gampang. Tinggal turunkan sama dengan 0, ketemu X-nya, kemudian masukkan ke sana ketemu Y-nya, tinggal dikali aja panjang kali lebar. Ya. Yang susah itu kan menemukan ini harus jalan kemana sih, gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti kalau tidak dari gambar, dari soal, nah nanti pasti gini, ada fungsinya ya, ada fungsinya. Kemudian tentukanlah persegi panjang di bawah kurva. Kalau ini harus di atas ya, di atas kurva ya, karena kurvanya kan terbuka ke atas ini ya, dengan sumbu X pasti. Nah, dengan sumbu X yang terbentuk gitu. Jadi kalian harus bisa menggambar parabolanya. Caranya adalah seperti ini tadi. Tentukan dulu dia terbuka kemana supaya nggak kebalik. Kemudian memotong sumbu X di titik berapa koma berapa sih? Berarti Y-nya dinolin ya. Y-nya dinolin, faktorin. Kemudian memotong sumbu Y di berapa sih? Kalau sumbu Y kan X-nya 0 ya, berarti 0,4 nih. Ya sudah, kemudian digambar, persegi panjangnya digambar. Nah, kemudian pilih salah satu titik yang mungkin kalian pilih yang di sini ya, terjauh ya, yang harus melewati dari titik baliknya ya, titik XP-nya, supaya kalian bisa menghitung nih. Oh, berarti jarak di sini itu harus berapa? Kalau kita menentukan X-nya di sini nanti jadi ketuker ya, karena XP-nya ada di sini. Lebih jauh daripada titiknya kalau kalian mengambil titik yang di sini. Yang lebih jauh dari sumbu Y gitu ya, supaya lebih gampang hitungnya. Oke, kita lanjutkan ke terapan yang lain. Ini nanti coba kalian nanti dicoba lanjutin sendiri ya. Kita pindah ke modul lagi. Modul lagi, apakah masih ada? Masih ada ternyata. Nah, ada tabung ya. Tabung, kalau kerucut apa? Kalau nanti misalnya ternyata Bu Helen mengeluarkan soal tentang kerucut. Rumus kerucut itu apa volumenya? Jonathan, volume kerucut apa? Masih ingat nggak? Sepertiga, ya. Kalau saya sih bayanginnya ini nih, karena kan kayak gini nih, udah ini sepertiga, ini cuma satu gitu. Kalau saya bayangin, cara ngafalin ya volumenya sepertiga PR kuadrat T ya, alas kali tinggi kan. Nah, luas alasnya itu berupa lingkaran, berarti PR kuadrat ya. PR kuadrat kali tingginya kerucut. Nah, begitu. Bisa jadi nanti keluar juga. Ini kan gampang menghafalkan rumus yang ini. Selimut, selimutnya berupa apa nih? Selimut kerucut.
Kalau dibuka jadinya kayak gini ya. Nah, Bu pakai keluarin ini, Bu. rumus selimut apa? Nggak tahu, Bu. Bisa Bu jadi. jangan keluarin ini, Bu. Susah, Bu. Bisa bisa jadi. Katanya Bu nggak aneh-aneh, katanya Bu. Ini nggak aneh ini. Itu aneh, Bu. Hmm? SMP kan udah pernah kan? Hen? Nggak ingat lagi, Bu. Oh, aduh, udah hilang ya. Selimutnya apa coba? PRS bukan? Nggak ada yang ingat sama sekali ya. Ya udahlah, kita membahas yang ini aja. Tabung. Tabung itu karena alas sama tutupnya sama, ya udah PR kuadrat H. Nah, tingginya berapa? Gitu. Yang diketahui apa dia? 64 itu apa? Ini tanpa tutup lagi ya. Nah, buat dari seng tipis dapat menampung minyak. Nah, ini berarti ini volume. Nah, kemudian supaya luas permukaan tabung minimum. Nah, kata-kata minimum stasioner itu di luas permukaan. Berarti luas permukaan itu yang akan kita turunkan. Nah, ini dia. Luas permukaan selimutnya itu berarti berupa ini ya, kalau dibentangin kan jadinya persegi panjang kayak gini ya. Nah, ini selimut tabung nih. Ini apa? Keliling lingkaran. Yang ini apa? Tingginya. Berarti KH tuh. K kali H ya. Keliling. Kelilingnya itu adalah PR 2 PR ya. 2 PR nih keliling dikali tingginya si tabung. Kemudian alasnya ini hanya satu alas ya karena dia tanpa tutup. Tapi nanti kalau saya nggak nulisin tanpa tutup, nah, sebuah tabung terbuat dari seng tipis, dapat menampung minyak. Nah, itu artinya ada tutupnya ya. Pokoknya teliti baca soal. Kalau nggak ada kata-kata tanpa tutup, artinya dia bertutup. Kalau bertutup berarti ini ada 2 kali. Oke? Paham ya? Pokoknya jangan harus teliti, harus detail. Yang ini apakah jelas? Contoh 16? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Masih ada nggak? Contoh, oh udah habis. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Oh ini ya, ini lupa lagi nih mesti. X1 dan X2 adalah akar-akar. Pokoknya kalau kalian ada akar-akar seperti ini, ingat rumus X1 ditambah X2. Matematika itu kan memang isinya rumus semua ya. Min B per A. Jangan 2A loh ya. Nah, kemudian perkaliannya X1 kali X2 itu adalah C per A gitu ya. Rumus ini yang kita pakai. Ini waktu kelas 10. Jadi matematika itu nyambung terus. Materi yang kemarin dipelajari jangan dihilangkan karena akan dipakai lagi. Apalagi nanti kelas 12 ya. Bentar lagi kalian kelas 12 nih. Gak kerasa ya. SMA di rumah aja, tahu-tahu udah mau lulus. Yeay. Apakah masih ada pertanyaan? Sampai di sini nih. Nah, kalau yang ini kuadrat itu diingat lagi, berarti kita mencari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu adalah rumusnya apa? Coba, siapa yang ingat? Deril, rumusnya apa, Der? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, rumusnya apa? Deril, mana Deril? Der? Deril. Deril? Ben? Benny? Benny Ya, Bu. mana? Oh. Ben, rumusnya kamu masih ingat gak? Yang mana, Bu? Ini nih. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Rumusnya apa? Oh, udah lupa, Bu. Aduh.
Lupa. Ini kayak gini nih, deh, Ben. Nah, coba. Apa? Ayo. Kalau bingung, itu nanti kalau misalnya nanti pas ulangan keluar soal kayak gini ya, nah ternyata kalian nggak ngafalin rumus ini nih, lupa. Nah, caranya adalah gini, kalian jabarkan aja dulu yang X1 plus X2 kuadrat nih. Nah, ya udah jabarin dulu nih. Jabarannya apa, Ben? X1 kuadrat 1 kuadrat, plus plus, 2 X1 X2 ya betul. kuadrat. Nah, itu tinggal pindah ruas. Oke? Nah, di sini X2 kuadrat. Nah, ya udah. Kan yang kita cari adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat nih. Berarti rumusnya menjadi apa, Ben? X1 X2 kuadrat minus 2 X1 X2. Ya. Nah, kayak gini caranya menghafalkan rumus. Kalau saya juga seperti itu. Lihat aja dia berasal dari apa. Kalau ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, oh dia berasal dari sini bentuk ini nih. Bentuk ini kan? Ya udah, ini jabarin aja. Nanti kan ketemu X1 kuadrat sama X2 kuadrat nih. Yang sisanya ini tinggal pindah ruas aja gitu kan. Pindahin ruas aja. Nah, kalau misalnya nanti ketemu rumusnya X1 pangkat 3 nih. Ditambah X2 pangkat 3. Siapa yang ingat? Hen, kamu masih ingat ya? Harus saya jabarin dulu. Saya lupa. Nah, iya. Iya, makanya biar cepet kamu masih ingat nggak? Paling X1 plus X2 pangkat 3 ya, Bu. Nggak tahu, Bu. Ya, pangkat 3. Benar, pasti pangkat 3. Nah, belakangnya ini yang Min bingung. 3 ya? Belakangnya Min min 3. Buka kurung X1 plus X2. Ya sih. X1 kali X2. Kali X2 sih. Atau saya coba dulu bentar, Bu. Saya coba jabarin dulu. Ya udah nanti dijabarin lagi ya. Diingat lagi pokoknya. Siapa tahu nanti keluar. Oke? Oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Nanti dibaca-baca lagi ya, diulang-ulang lagi ya. Soalnya, tugasnya, soal ulangannya. Oke. Udah ya, Hen. Nanti dilanjutin. Yang lainnya juga nanti dicoba dijabarkan. Kemudian nanti di belakangnya apa sih? Nah, kalau yang kuadrat ini gampang nih. Belakangnya tinggal 2 kali X1, X2. Kalau yang pangkat 3 tuh belakangnya apa nih? Itu, Bu, Yang depan? 3 kali X1 kali X2 buka kurung X1 plus X2. Nah, ya. Bedanya cuma itu ya. X1 ditambah X2. Oke. Ya, betul. Nah, Sebentar seperti nggak itu. mungkin kayak keluarin pangkat 4 gitu kan, Bu? Atau pangkat 5 Enggak. gitu. Paling maksimal pangkat 3. Oke. Karena lama. Kalau yang pangkat 4 pasti panjang lagi di ekornya. Oke? Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan ini saya stop ya. Saya tutup. Kalau yang